Tama na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Feeling A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Emrido Santosa. I am from class NNG 224B, which MPM 2241 1087. I will explain a little about her. I measure of the spread of group data. Explains. Penyebaran data berkelompok adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data yang telah dikumpulkan dalam interval atau kategori tertentu. Pengelompokan data yang menjadi interval atau kategori digunakan ketika data sangat banyak atau bersifat kontinu, sehingga perlu dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis. Ukuran penyebaran data berkelompok memberikan informasi tentang seberapa jauh data tersebar dalam masing-masing kelompok kategori. Selanjutnya, variasi measure of group data distribution. Yang pertama, rentang atau range ialah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam kelompok data. Ini adalah ukuran penyebaran paling sederhana dan cepat, tetapi tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Yang kedua, variasi atau variance. Variasi atau variance adalah ukuran yang menghitung seberapa jauh rata-rata data dalam kelompok dari masing-masing nilai data. Semakin tinggi variasinya, semakin besar pula penyebaran datanya. Variasi measure of group data distribution. Yang pertama itu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata atau mean about definition adalah rata-rata dari jarak antara setiap data dalam kelompok dengan rata-rata kelompok. Ini memberikan ukuran penyebaran dalam skala yang sama dengan data asli. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi atau standar deviasi adalah ukuran kuadrat dari variasi. Ini memberikan ukuran yang lebih intuitif tentang sebaran data yang menggambarkan seberapa dekat atau jauh data dari rata-rata. Selanjutnya, kuartil. Kuartil ialah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil pertama ialah Q1, adalah nilai di bawah mana 25% data. Kuartil kedua Q2 adalah median atau nilai tengah. Dan yang kuartil ketiga Q3 adalah nilai di bawah mana 75% data.
Yang kedua, variansi atau varians. Jangkauan antar kuartil atau interkuartil range ini adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan kuartil pertama atau Q1. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam 50%. Kelompok data tengah dan lebih tahan terhadap nilai-nilai ekstrim. Selanjutnya, jangkauan persentil. Jangkauan persentil ialah membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Jangkauan persentil mengukur jarak antara persentil tertentu dalam data. Koefisien variasi. Koefisien variasi ini adalah perbandingan antara deviasi standar dengan rata-rata yang membantu dalam membandingkan penyebaran data relatif terhadap skala data. Selanjutnya, diagram peta pencar. Diagram peta pencar atau scatter plot ini grafik ini digunakan untuk secara visual menunjukkan sebaran data dan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, explain and completion of group data distribution measure. Data kelompok terbagi menjadi 4, 15, 20, 25, 30, dan 35. Pertama, variansi. Variansi mengukur seberapa jauh rata-rata data dari masing-masing nilai data. Rumusnya ialah variansi sama dengan rumus dikali X1 dikurang X kuadrat 2 atau N, di mana X1 adalah nilai data individu dalam kelompok. X adalah rata-rata kelompok, kalau N adalah jumlah total data. Variansinya ialah 15 dikurang 25 kuadrat ditambah 20 dikurang 25 kuadrat ditambah 25 dikurang 25 kuadrat tambah 30 dikurang 25 kuadrat ditambah 35 kurang 25 kuadrat dibagi 5 variansi. Sama dengan hasilnya 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 100. Dibagi 5 hasilnya, hasil dari variansinya ialah 250. 250 dibagi 5 variansi sama dengan 50. Jadi nilai variansinya adalah 50. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau rentang interkuartil dikurang IQR. IQR adalah Q3 sama dengan 30 dikurang Q1 tanda yaitu 18 sama dengan 12. Contoh 3. Data kelompok ialah 8, 12, 15, 20, 25, 32, 38, 45, dan 50. Dan rentang antara kuartil atau rentang interkuartil dikurang IQR adalah Q3 38 plus min Q1 15 sama dengan 23. Yang kedua, rentang jangkauan parsial atau rentang semi interkuartil. Semi dikurang IQR sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Jadi 38 kurang 15 dibagi 2 hasilnya 11,5. Selanjutnya, conclusion. Dalam memahami ukuran penyebaran data kelompok adalah penting dalam statistik untuk menganalisis dan menggambarkan data lebih baik. Pemilihan ukuran penyebaran yang tepat tergantung pada sifat data dan tujuan analisis statistik yang ingin dicapai.
Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.